Halo dulur, selamat datang di My Day United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Asik. Untuk video kali ini kita masih membahas terkait update di dalam bursa transfer Manchester United. Ada beberapa berita baru yang sangat menarik untuk kita bahas bersama. Oke, langsung aja untuk berita yang pertama. Melansir dari David Ornstein, dia mengatakan Denzel Dumfries tidak berniat untuk terlibat dalam negosiasi dengan Inter Milan mengenai kontrak baru hingga jendela transfer ditutup. Dumfries tetap fokus pada kepindahannya ke tempat lain, dengan kemungkinan bergabung dengan Manchester United menjadi daya tarik tersendiri. Namun, ini hanya akan menjadi pilihan potensial jika Aaron Wan-Bissaka secara definitif menolak pindah ke West Ham. Wan-Bissaka lebih suka pindah ke Inter dan itu akan membuka peluang pertukaran pemain dengan Dumfries. Tetapi United masih lebih suka menjual ke West Ham dan merekrut Nocer Mazraoui dengan pembicaraan yang masih berlangsung. Oke, menarik ini ya, setelah cukup lama beritanya terkait Denzel Dumfries ini sekarang mencuat kembali bahwasanya sang pemain ini tidak ingin memperpanjang kontrak di Inter Milan dan memilih untuk pindah ke klub lain. Salah satu klub yang menjadi potensi kepindahannya adalah Manchester United. Dan hal itu baru bisa terjadi ketika Aaron Wan-Bissaka mau pindah ke Inter Milan. Nah, kabarnya kan memang sebelumnya sempat ada pembicaraan dan rumor terkait pertukaran dua pemain ini. Kalau misalkan AWB pindah ke Inter Milan, maka Dumfries bisa datang ke Manchester United. Tapi kan itu masih belum ada proses negosiasi secara intens. Dan sampai saat ini memang kabarnya dari Aaron Wan-Bissaka pun masih belum menyepakati terkait gaji dan kontrak di West Ham United. Nah, ini kemungkinan ini masih memiliki peluang. Apakah nanti yang datang ke Manchester United tetap Nocer Mazraoui atau justru Denzel Dumfries yang datang ke Manchester United karena AWB lebih tertarik pindah ke Inter Milan. Namun di lain sisi MU masih menginginkan AWB pindah ke West Ham. Nah, ini diskusi-diskusi yang cukup sulit dengan berbagai macam kepentingan sang pemain ya, dan kondisi klub yang masih belum bisa memutuskan. Tapi terkait siapa saja yang datang, harusnya kedua pemain ini nanti akan kita bahas di video lain ya sepertinya. Mana yang lebih cocok dengan skema Erik ten Hag ketika bermain di Manchester United. Tapi berita pertama ini cukup menarik ya, karena MU memiliki beberapa opsi untuk pembelian pemain di posisi back sayap kanan. Lanjut, berita yang kedua, Al Nassr telah menyatakan minatnya untuk merekrut Antony. Wow. Klub Saudi tersebut telah mengalihkan perhatian mereka ke Antony setelah gagal mencapai kesepakatan untuk Rapinya dari Barcelona. Oke, ini terlepas ini Al Nassr ini serius atau enggak, tapi menurutku ya klub Arab kalau memang mau membeli Antony ya silakan. Semua fans di seluruh dunia dengan senang hati akan melepaskan si Anton. Iya, oke. Langsung beli 100 juta, nggak apa-apa. Katanya Arab kan klub kaya-kaya ya. Maksudnya nominal itu bukan masalah gitu loh. Mau beli Anthony langsung sekarang nggak apa-apa. Nanti ada bonus plus-plusnya, nggak apa-apa nanti. MU dengan senang hati melepas Anthony. Bahkan seluruh fans di dunia akan bancaan nasi tumpeng kalau misalkan dia jadi terjual. Karena ini pemain sampah ya teman-temannya, tidak dibutuhkan di MU. Pemain gak jelas ini. Salah satu produk gagal pembelian Erik ten Hag ini ya. Langsung bungkus Al Nassr. Karena apa ya? Ya ini pemain kan sudah flop ya menurutku ya. Maksudku sulit untuk berkembang. Bahkan ya setelah kasus isu kekerasan dengan pacarnya itu ya. Saya ingat ya, pacarnya atau mantan pacarnya itu. Akhirnya performanya menurun mungkin karena ya masalah pribadi itu tadi. Sangat berbeda ketika dia baru didatangkan ke Manchester United, 3 pertandingan pertama langsung mencetak 3 gol. Itu sangat bagus ya pada waktu itu awal-awal. Sekarang ya gak jelas cuk. Oke, lanjut ke berita yang ketiga. Ini aku ambil beritanya dari
James Tucker. Dia mengatakan Manchester United melihat pilihan lini tengah lainnya seperti Sander Berge, Richard Rios, Martin Zubimendi. Kemungkinan kembalinya Amrabat juga tidak bisa diabaikan sepenuhnya. Namun tidak menutup kemungkinan masih ada pilihan-pilihan lainnya. Minat Manuel Ugarte belum mati, tetapi PSG harus menurunkan valuasi di bawah 60 juta euro. Situasi lini tengah tidak menjadi lebih mudah karena kurangnya peminat, setidaknya sejauh ini untuk Casemiro. Itulah sebagian alasan McTominay bisa dijual. Klub perlu mengumpulkan uang untuk berinvestasi kembali. Cerita serupa juga terjadi pada posisi lini pertahanan. Oke, ini dikarenakan faktor utama di lini tengah ini karena Manuel Ugarte masih belum bisa didatangkan, yang disebabkan oleh PSG tidak mau menurunkan valuasi harganya di bawah 60 juta. Ini seperti berita-berita sebelumnya ya, ini sangat alot dan PSG sepertinya tidak mau rugi karena dia baru saja mendatangkan João Neves seharga 60 juta plus add-ons. Jadi ya dia masih ingin menjual Manuel Ugarte dengan harga tinggi agar ya mungkin ini lebih dari perspektif bisnis ya, karena mau bagaimanapun klub kan tetap mau mencari keuntungan ya dari penjualan pemain. Tapi ya Manchester United tetap tidak mau kalau misalkan lebih tinggi dari valuasi yang ditetapkan oleh Manchester United. Dan sekarang MU memiliki beberapa opsi nama lain untuk di posisi lini tengah. Ya, nama-nama seperti Martin Zubimendi pernah kita bahas sebelumnya. Memang dia salah satu pemain yang bagus ya menurutku kalau misalkan Ugarte tidak jadi didatangkan, karena dia masih muda juga, pemain Real Sociedad. Kalau tidak salah untuk klausul pelepasannya sekitar 50 juta euro. Dia dari sisi penguasaan juga cukup oke menurutku, lebih sesuai dengan skema Erik ten Hag, berbeda dengan Manuel Ugarte yang lebih cocok dengan permainan reaktif ya, permainan counter attack. Lalu untuk Sander Berge ini ya gimana ya, ini kan pemain Burnley. Nah kemarin kan juga di IPL bukan klub yang bisa survive gitu loh, bahkan sepertinya turun lagi ke Championship. Dan kalau MU lebih condong ke pemain ini ya menurutku penurunan kualitas sih. Mending daripada pemain ini mending permanenkan aja Sofyan Amrabat ini. Toh dia sudah pernah di Manchester United, sudah mulai nyaman dengan tempo permainan dan rekan timnya di MU, ya nggak perlu cari pemain baru lagi, mending Sofyan Amrabat anjir. Kalau Richard Rios ini ya kayaknya masih jauh lah. Ini hanya nama-nama yang sepertinya tidak mungkin ada negosiasi secara intens gitu ya. Mungkin pilihan ke-10 itu kalau kayak Richard Rios itu. Ya meskipun di Copa America kemarin cukup lumayan bagus ya bersama Kolombia, tapi bukan pilihan sih, bukan pilihan utama. Lanjut ke berita terakhir. Wah ini Manchester United kini berupaya mengalahkan Milan dalam upaya mendapatkan Youssouf Fofana. Manchester United adalah ancaman nyata pertama bagi Milan untuk penandatanganan Youssouf Fofana. Fofana telah terbuka untuk bergabung dengan United, meskipun masih belum ada tawaran. Tetapi ia masih lebih memilih Milan. Ini adalah hari-hari yang penting. Wow. Sepertinya Manchester United ini benar-benar ingin mendatangkan pemain di lini tengah baru. Ada banyak sekali nama yang dipertimbangkan. Bahkan untuk saat ini MU sudah melakukan kontak dengan pihak Youssouf Fofana. Ya meskipun sang pemain lebih condong datang ke Milan, tapi hal ini masih bisa terjadi ya. Kalau kita ingat lagi, Joshua Zirkzee awalnya memang diincar oleh AC Milan. Namun karena Manchester United dengan keahlian proses negosiasinya di manajemen yang baru ini akhirnya bisa mendatangkan Joshua Zirkzee, akhirnya bisa menikung Milan dan mendatangkan Joshua Zirkzee dengan kontrak 5 tahun dan sistem pembayaran yang dicicil selama 3 tahun. Oke, ini kesepakatan yang bagus. Kembali lagi dengan kasus Youssouf Fofana, kemungkinan dia datang itu masih bisa terjadi kalau kita berkaca dengan penandatanganan Joshua Zirkzee.
Tapi di lain sisi sang pemain ya masih lebih memilih ke Milan ya. Tapi kita tidak tahu juga karena seperti Leny Yoro pun awalnya juga menginginkan Madrid tapi pada akhirnya juga bisa didatangkan ke Manchester United. Oke, ini menarik juga ya. Youssouf Fofana ini pemain dari AS Monaco. Minggu-minggu ini sepertinya ada proses negosiasi yang cukup intens ya dengan pihak Youssouf Fofana karena sepertinya ini akan menjadi target prioritas Manchester United untuk menggantikan Manuel Ugarte. Ya kita nggak tahu ya, terlepas Martin Zubimendi atau nama-nama lain yang sudah dikaitkan oleh Manchester United, tapi menurutku ketika ada diskusi yang mulai intens, sepertinya Manchester United akan serius untuk mendatangkan seorang pemain seperti itu. Oke, mungkin itu dulu update terkait bursa transfer di Manchester United. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.